intro. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Dalam kesempatan kali ini izinin gue untuk review sebuah film yang judulnya itu Dawn of the Planet of the Apes. Jadi film ini tuh bercerita tentang sebuah kaum kera, di mana kaum kera ini sudah berevolusi. Jadi mereka itu bisa membaca, menulis, dan mengerti tingkah laku manusia seperti pada umumnya. Nah, kaum kera ini tinggal di sebuah hutan di mana mereka berkelompok dan juga memiliki keluarga masing-masing lah. Jadi di dalam hutan itu benar-benar kayak satu blok lah, satu komplek itu isinya tuh kera semua. Nah, kera ini dipimpin oleh sebuah pemimpin yang bernama Caesar yang diperankan oleh Andy Serkis. Dan sumpah sih Andy Serkis keren banget tau pas meranin Caesar ini, aduh gak ngerti lagi gue. Di lain sisi manusia sedang mengalami wabah penyakit, dimana manusia itu diserang oleh sebuah virus yang menghancurkan sebagian kaum manusia dan juga menghancurkan kota. Salah satu kaum manusia yang berinisiatif yang bernama Malcolm yang diperankan oleh Jason Clarke, apa sih bacanya ya? Jason Clarke pokoknya itulah ya, yang diperankan oleh Jason Clarke. Dia berinisiatif untuk menyalakan kembali turbin listrik yang berada di tengah hutan. Nah, secara tidak langsung ketika mereka menginjak hutan, mereka bertemu dengan dua ekor kera. Salah satu dari anggota yang dipimpin Malcolm ini, ketika mereka bertemu kera, akhirnya dia menembakkan senjata yang dia miliki terhadap salah satu kera. Nah, akhirnya dua kera ini mereka ribut. Yang satu ketembak, yang satu lagi teriak-teriak manggil kawanan kera yang lain, tolong, pokoknya gitulah artinya ya, karena gak ngerti juga bahasa para kera. Tapi suka film ini keren sih kalau menurut gue. Jadi walaupun cerita tentang seekor kera yang sudah berevolusi, tapi mereka tuh nggak maksa gitu loh. Ceritanya kayak nggak maksa, kayak keranya tuh juga nyata. Terus evolusi yang dijelasin dalam film itu juga bagus banget kalau menurut gue. Kayak kera yang berevolusi kayak fantasi banget sih, kayak nggak mungkin kan segerombolan kera bisa bicara seperti manusia, bisa bertingkah laku seperti manusia, kayak itu nggak mungkin kan kalau menurut gue. Nah, balik lagi ke cerita, ketika terjadinya penembakan ini, si Caesar ini, pemimpin para kera ini yang diperankan oleh si Andy Serkis, mereka bilang kepada manusia, terutama kepada Malcolm ini, pergi, kata mereka pergi. Nah, akhirnya para manusia ini pergi, tapi si Malcolm ini nekat nih, dia masih pengen untuk membangkitkan tenaga listrik yang ada di tengah hutan. Tapi di lain sisi juga si Caesar ini ketika membiarkan si gerombolan manusia itu pergi begitu saja, dia tuh kayak ditentang gitu loh sama kaum spesies kera. Kata mereka si kaumnya ini, kenapa kamu membiarkan segerombolan manusia ini pergi begitu saja, sedangkan dia sudah menembak salah satu dari kaum kita. Nah, Caesar ini juga ditakutkan manusia itu datang ke hutan dan kembali menyerang spesies kera. Jadi Caesar ini berpikir bahwa sebisa mungkin dia tidak ingin ada peperangan antara kaum kera dan juga kaum manusia. Nah, ketika si Andy Serkis tadi nih yang memerankan Malcolm ini, dia datang kembali ke hutan bersama keluarganya. Jadi di situ ada si Malcolm, terus si istrinya, nggak tahu sih istri atau pacar juga nggak tahu, pokoknya si Malcolm, si pacarnya ini, si anaknya ini, sama dua kawannya. Berarti total yang ke hutan itu ada 5 orang yang ke hutan. Mereka mendatangi Caesar dan mengatakan, izinkan saya untuk membangkitkan tenaga listrik yang berada di hutan, karena sekarang ini manusia sedang diserang oleh virus, kata si Malcolm gitu. Singkat cerita, akhirnya nih si Caesar ini mengizinkan si Malcolm ini
untuk menyalakan turbin listrik yang berada di hutan dengan syarat tanpa senjata satupun, kata dia gitu. Akan tapi keputusan Caesar ini ditentang banget sama si kaum kera, terutama si tangan kanannya itu yang namanya Koba. Jadi Koba itu mempunyai masa lalu yang buruk terhadap manusia. Jadi dia tuh dulu pernah dipakai manusia untuk bahan penelitian. Jadi kayak dendam banget gitu loh ke manusia tuh, kayak apaan sih manusia, pokoknya intinya si Koba ini tuh sangat membenci banget manusia. Jadi kayak dia menentang banget keputusan Caesar untuk menerima manusia itu tinggal di hutan. Tapi sosok Caesar ini, dia tuh sosok yang benar-benar tegas gitu. Dia tetap mengatakan, aku akan membantu manusia asalkan mereka. Jadi Caesar itu tidak mau sama sekali ada peperangan antara manusia dan juga kaum kera. Nah, singkat lagi cerita. Walaupun awalnya itu Caesar tuh sempat nggak percaya sih, karena dia udah ngasih syarat untuk tidak membawa senjata sama sekali. Akan tetapi salah satu dari temannya si Malcolm ini, dia itu masih membawa senjata. Jadi kayak setelah itu lo pergi dari sini gitu, kayak ngusir kembalilah manusia. Tapi setelah mengusir itu, tetap aja si Malcolm ini dengan gigihnya, dengan tegasnya, dia tuh kayak ngampiri lagi si Caesar dan bilang, berikan saya kesempatan lagi untuk kembali membangkitkan turbin yang ada di tengah hutan. Nah, karena salah satu pacarnya si Malcolm tadi nih, si Ellie namanya, yang diperankan oleh Kelly Russell kalau nggak salah, oleh Kelly Russell, dia itu mengobati istrinya Caesar yang sedang sakit akibat melahirkan. Nah, dari situlah Caesar akhirnya kembali percaya dan membiarkan segerombolan manusia itu untuk membangkitkan tenaga listrik yang berada di hutan. Yang seperti saya tadi sudah jelaskan, keputusan Caesar untuk menerima segerombolan manusia ini kembali ditentang oleh tangan kanannya dan juga oleh kaum mereka gitu. Jadi kaum kera itu menentang, dan juga tangan kanannya si Caesar itu dia menentang gitu. Bagaimana Caesar memberikan keputusan untuk membiarkan manusia tinggal di daerah hutan dan kembali menyalakan pembangkit listrik. Dan akhirnya terjadilah pro kontra di antara mereka. Terus yang gue sukai dari film ini tuh kayak alur ceritanya tuh bagus gitu. Dia tuh alur ceritanya tuh maju dan itu jelas. Alur ceritanya tuh maju dan itu jelas banget. Ibaratkan kalau misalnya kita naik mobil, terus kita tuh jalan kan, dan jalannya tuh lurus banget gitu, tanpa macet sama sekali, tanpa ada jalan rusak sama sekali, itu lurus banget. Kayak ketika lo nonton film ini, itu bakal ngerasain, gue ngerti alurnya gitu. Kayak alurnya tuh nggak sulit untuk dipahami gitu loh. Walaupun biasanya ya, gue tuh nggak terlalu, jujur ya, gue nggak terlalu suka film yang bergenre sci-fi, karena menurut gue kayak, apaan sih, pasti kalau nonton film tuh bergenre sci-fi tuh harus mikir gitu. Tapi ketika lu nonton film ini, kata gue mah nggak mikir sama sekali. Gue cuma nonton, gue duduk, terus gue ngerti gitu alurnya. Selain alurnya yang bagus, juga efek visualnya tuh bagus banget. Contohnya aja ketika pertama kali masuk ke hutan si Malcolm ini, terus ada para kaum spesies kera yang bergelantungan kan, dan itu kayak nggak ngerasain fantasi gitu loh, kayak ini seolah-olah ini real gitu, ini nyata gitu. Kera yang pokoknya para kera itu, mereka tuh nyata banget. Perannya si Andy Serkis ini dalam memerankan Caesar juga, kata gue mantep banget sih. Jadi sosok Caesar ini gimana ya, dia tangguh, berwibawa, pintar gitu. Dia, kata gue mah, dia wow banget. Dia bener-bener wow banget. Dan bagaimana pro kontra yang terjadi dalam film itu juga nggak bosen gitu loh. Biasanya kalau misalnya gue ngelihat orang-orang yang berantem juga, apaan sih ini orang berantem mulu,
Tapi ini tuh enggak gitu coy, berantemnya tuh kayak mulus kayak jalanan mulus. Jadi film ini memiliki alur cerita maju, jadi alurnya yang bagus, efek visualnya bagus, terus komedi dalam film ini juga tipis-tipis, mungkin karena genrenya juga sci-fi dan juga drama ya, nggak mungkin dong genrenya tuh kayak ketawa-ketawa mulu kan, kayak nggak mungkin, jadi lebih fokus ke dramanya. Tapi kayak nggak bosen gitu, walaupun komedinya tipis-tipis, tapi lu ketika lu nonton film ini, lu akan ngerasain lu nggak akan bosen sama film ini, walaupun komedinya tuh kayak tipis banget, tapi lu nggak akan bosen. Terus hal yang gue nggak sukain dari film ini, oh ya satu lagi, hal yang gue sukain itu para pemainnya itu benar-benar totalitas banget dalam memerankan perannya. Jadi si Malcolm dengan karakternya dia yang benar-benar seorang pemimpin, seorang yang tegas, seorang yang benar-benar punya ambisi untuk menghidupkan kembali turbin listrik, itu benar-benar wow banget. Terus Caesar dengan pemimpin kaum kera tadi yang diperankan oleh Andy Serkis, dia juga totalitas banget. Kayak dia seorang pemimpin dalam kaum kera, tapi dia tuh pintar gitu, pintar dalam memutuskan suatu masalah, dia yang cinta keluarga, dia yang memimpin kaum spesies kera dengan benar-benar, pokoknya wow lah, wow banget cek, wow banget. Terus satu lagi, si Koba ini, dia yang nantang banget si Caesar ini untuk menerima kaum manusia yang ada di hutan. Dia juga kayak wow banget, dia itu juga wow banget kalau menurut gue. Wownya itu kayak dia awalnya yang ngedukung banget Caesar dalam segala hal, tapi karena dendamnya dia terhadap manusia, dia akhirnya menentang Caesar untuk mempersilahkan manusia itu tinggal di hutan. Dan hal yang paling gue sukain itu dari Sukoba adalah ketika dia dengan beraninya membuat pro kontra dalam spesies kaum kera ini. Pokoknya ya selebihnya lu wajib nonton deh, film ini lu wajib nonton. Terus hal yang gue nggak suka dari film ini ya, salah satunya adalah alurnya yang agak pendek, alurnya yang agak lamban gitu. Yang pas awal film, jadi itu seolah diputar-putar lagi, nggak langsung ke inti ceritanya. Mungkin ya kalau misalnya langsung ke inti ceritanya juga nggak baik kan, mungkin orang akan berpikir apaan sih ini orang film langsung perang-perang gitu, langsung ke inti ceritanya juga kan kayak. Tapi entah kenapa gue tuh nggak suka basa-basi gitu loh. Jadi ketika alur di awalnya itu lamban, kayak gue ngerasa ini sedikit ngebosenin di awal. Udah gitu film ini tuh terdiri dari beberapa series. Jadi ketika lu mau nonton film ini, lu juga harus nonton series yang pertama dan juga series yang terakhir. Dan menurut gue itu cukup menghabiskan banyak waktu dan juga banyak tenaga. Dan yang paling utama adalah kuota. Ngehabisin banyak kuota sih untuk nonton film. Jadi ending yang diberikan film Dawn of the Planet of the Apes ini gantung gitu endingnya, karena masih ada salah satu lagi film yang harus ditonton biar lu tuh dapet ending yang bener-bener ini endingnya gitu. Udah sih segitu aja sih hal yang gue nggak sukain. Banyak itu hal yang gue sukain dari film ini. Pokoknya kayaknya hampir semuanya deh film ini gue sukain. Yang cuman itu deh tadi yang terdiri dari beberapa series itu gue nggak suka karena itu kayak mengulur waktu, gue butuh waktu panjang untuk nonton. Terus yang satu lagi yang gue nggak suka karena alur di awalnya itu agak lamban, itu yang gue nggak suka. Selebihnya suka mulai dari efek visualnya yang bagus, alur ceritanya yang bagus, terus aktor-aktor yang memerankannya itu totalitas banget, komedinya yang tipis-tipis, terus alur ceritanya tuh kayak nggak maksa gitu. Kayak ketika lu nonton juga lu akan kebawa deg-degan, lu akan kebawa tegangnya nonton film ini. Itu yang gue suka banget. Buat kalian yang suka film bergenre sci-fi dan juga drama, wajib banget sih download Dawn of the Planet of the Apes. Film ini tuh tayang pada 11 Juli tahun 2014. Udah sih sekian aja review dari gue.
Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.